Halo guys, kali ini saya akan upgrade SP14S. Di sini tipenya yang 2CF 2017 TU dan ya laptop ini mungkin umurnya baru sekitar 3 tahunan tapi sudah berasa lemot. Kenapa? Langsung saja kita bongkar. Di sini saya bakal pasang SSD ADATA tipenya 512 GB dan upgrade RAM 8 GB. Kita nanti cek bagian dalamnya. Ini siapkan dulu obengnya. Modelnya seperti ini, pastikan sudah dimatikan laptopnya. Oke, bagian belakangnya ada beberapa skrup yang tersembunyi. Ini tidak tersembunyi lagi karena bagian belakang karetnya sudah copot. Di sini juga ada skrup di balik karet, jadi harus dibuka. Nanti setelah dibuka dipasang lagi, ditutup pakai lem. Langsung saja kita buka satu persatu skrupnya. Total ada 6 skrup seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan bagian sampingnya ada klip yang harus dibuka secara perlahan. Bisa pakai alat bantu atau pakai kartu ATM yang tipis tapi pakai plastik, jangan pakai besi karena kalau besi pasti kalah. Bodinya ini plastik nanti bakal rusak. Satu-satu jadi cetak semuanya pinggirannya sampai akhirnya terbuka seperti ini. Ini dia bagian dalamnya, kita coba cek dan bersihkan nanti di sini. Oke, ternyata RAM cuma ada satu slot di sini, menarik. Padahal kosong di sini. Kenapa? Benar-benar penghematan berarti dia. Di sini masih pakai tipe SATA 2,5 inch hard disk yang akan kita ganti jadi SSD. Ini yang lemot pastinya, namanya umur dan kita terbiasa dengan yang memori yang lebih cepat. External memory di sini juga baterainya 3470 mAh, lebih kecil dari handphone karena minimal sekitar 5000-an. Oke, sisanya seperti ini. Kita coba ganti untuk bagian RAM-nya dulu. Kita cek dulu di sini yang kita bakal tes pakai ADATA. RAM-nya kita pakai yang Rescue, di sini sudah 8 GB satu keping. Dan untuk ADATA-nya ini kita coba tes saat dipasangkan. Wow, ini sangat ringan, lebih ringan dari biasanya. Kita coba tes bobotnya. Oke, Tata standar 44 gram. Untuk RAM-nya di sini sekitar 8,3. Kita coba ganti RAM-nya. Untuk sekarang standar minimal 8 GB. 8 GB pun itu pasti udah mentok-mentok juga. Di sini RAM bawaannya masih 4 GB. Oke, kita coba ganti. Di sini cara masukinnya, kita masuk sampai dalam, baru kita dorong sampai dia bunyi klik di kiri kanannya. Sekarang untuk ganti bagian harddisknya, dan ini juga sedikit tricky ya untuk harddisknya. Di sini kita coba cek, ada kabel yang melintang. Tak kenapa ada kabel melintang seperti ini. Jadinya harus hati-hati. Kita coba cek dulu bagian kabelnya. Ya, saya bilang ini salah satu desain yang kacau. Padahal ini mereknya HP loh, merek yang sudah biasa buat laptop, tapi ini kacau sekali desainnya. Di sini ada kabel melintang, menempel tadi di plastiknya, sangat sulit kalau rusak. Ini kabel saya harus ganti lagi. Sangat menyulitkan. Jadi seperti inilah konektor SATA-nya. Akhirnya bisa harus pelan-pelan. Di sini juga bagian sampingnya. Untuk bagian dudukannya, bantalan kiri kanannya entah kenapa banyak plastik seperti ini, tidak kokoh. Ini dia yang bermasalah, yang bikin lemot saat booting di awal bisa sampai 5 menit. 1 tera WD. Oke, seperti ini. Ya, kita coba sekarang ganti dengan data. Kita pasangkan kembali. Ini mesti hati-hati sekali. Jangan sampai merusak kabelnya. Jadi pastikan posisinya pas seperti ini. Jadi kita pasangkan sebelumnya. Kita pasangkan dulu plastiknya lagi kembali. Di sini modelnya plug and play. Jadi agak lucu memang ini. Dan ini baru kita masukkan. Oke, hati-hati sekali dengan kabel ribbon ini. Waduh. Kalau rusak kacau sekali, tidak bisa booting karena langsung connect ke motherboardnya seperti itu. Biasanya keras ataupun modelnya yang memang sudah nempel dengan motherboardnya, pastinya lebih aman. Kalau ini pas
Pastinya bergoyang saat diganti. Dan ini pun karena karet agak menyulitkan, karetnya karet yang lengket, bukan karet yang licin. Apa itu? Ada yang copot. Oke, kita pasangkan kembali ini. Aduh, agak repot. Tadi aja klip di sini agak sulit, pasti mau nggak mau ada yang patah dengan klip. Yang penting fungsinya masih bisa. Oke, harusnya sudah masuk. Tidak ada obeng skrup sama sekali, hanya seperti ini saja. Saya juga bingung apakah ini penghematan, tapi ya mestinya ada skrup sedikit, sedikit satu saja biar dia ngikat, tapi tidak ada. Nih bawaannya, ini tidak pernah dibongkar, baru pertama kali dibongkar. Ya seperti inilah. Tadi kenapa saya cabut ramnya, kalau enggak agak sulit sini bagian karet sampingnya. Jadi mau nggak mau mesti cabut dulu ramnya baru bisa cabut bagian harddisknya. Kita dorong ke bawah sampai bunyi klik. Ya, oke, bisa dilihat untuk bagian part-part yang lainnya. Jika sudah, kita coba tes untuk menyalakan. Oh, ini dia laptop tahun 2020 produksinya, tapi pembelian 2021. Sambil di charge biar ada tenaga, kita coba nyalakan, semoga nyala. Kita coba nyalakan tombol powernya di sini. Mana KLD statusnya? Di sini tombolnya sudah menyala lampunya. Oke, bootingnya agak lama di awal, mungkin ada hardware yang baru, jadi ya lama untuk start awal. Apalagi biasa ganti RAM juga pasti dia sedikit agak lama, tapi pasti nyala. Di sini kita cek apakah the moment of truth, apakah nyala atau tidak. Ya, menyala dengan logo HP. Apakah dia booting ke Windows-nya? Jadi sebelumnya pakai harddisk ini 5 menit dia baru bisa dipakai. Nanti kita tes saat booting, nanti saya tes lagi. Ini masih belum ada settingan, jadi di awal pasti perlu di setting. Nanti saya bakal buat, setelah selesai di setting saya bakal tes seberapa cepat bootingnya dari awal sampai masuk ke Windows. Oke, seperti ini. Jadi memang di awal pasti agak lama, nanti setelahnya saya skip sudah masuk ke dalam Windows. Ini dia masuk ke dalam Windows-nya, tapi perlu di setting lagi. Saya bakal setting dulu sampai selesai. Setelah update dan yang lain-lainnya settingan selesai, akhirnya kita masuk ke dalam laptopnya. Ini dia Windows 11 bisa di Intel processor N4020. Sudah dites untuk performa dari SSD-nya, read-nya 520, write-nya 508 sesuai dengan ekspektasi. Kita masuk Task Manager, di sini kita klik Performance. CPU tadi kita lihat Intel Celeron, padahal minimal untuk Windows 11 itu ada requirement-nya. Dia Intel Gen 8. Lanjut untuk RAM-nya tadi sudah di-upgrade jadi 8 GB di satu keping. Di sini speed-nya maksimum 2400 walaupun dia punya RAM-nya bisa sampai 2666 MHz, tapi mau nggak mau dia punya controllernya hanya membaca speed maksimum 2400. Lanjut untuk disknya tadi sudah SSD, ada TSU650. Wi-Fi-nya dia pakai Realtek. Di sini masih yang standar sekali Realtek. Ya oke lah. Tapi ini Realtek wireless AC. Di GPU-nya dia share memori dengan RAM. Jadi misalnya RAM-nya 1 keping 16 GB, berarti dia setengahnya dia bisa pakai. Tapi tergantung pemakaiannya. Di sini saja saya hanya memakai Chrome. Sudah terpakai 4,2 GB memori yang 54%, apalagi sebelumnya hanya 4 GB. Makanya pemakaiannya agak lemot untuk loading aplikasi pembukaan yang lain-lainnya.
Jadi memang untuk RAM itu di tahun 2024 minimum itu 8 GB. Jika ada budget lebih pakai 16 GB. Lanjut untuk speed testnya, saya tes tadi speed testnya. Download 34, jadi ini sudah berkali-kali mentok 34, mungkin dari hardware dari Realtek-nya sudah mentok tidak bisa sampai maksimum 50. Untuk YouTube apakah bisa 4K? Ya memang laptop ini layarnya hanya HD, tapi jika connect ke 4K mungkin layar, setidaknya kita coba play apakah bisa. Kita full screen. Apakah patah-patah? Iya, masih bisa ternyata. Intel Celeron N4020 untuk 4K, tidak ada patah-patah. Dan seperti ini hasilnya. Oke, nanti saya bakal tes lagi pemakaian sehari-hari setelah di-upgrade memakai Windows 11. Untuk baterainya pastinya untuk laptop udah umur 3 tahun lebih, tidak bisa di-expect lebih dari seperti semula. Pasti ada penurunan mungkin sekitar 80 atau 90%, maksimal penurunan 10% ya masih oke untuk dalam waktu 3 tahun ini. Overall, apakah upgrade laptop 3 tahun ini sesuai dengan ekspektasi? Ya sesuai, karena tadi yang harusnya dia booting bisa sampai 5 menit baru bisa dipakai ini laptopnya. Ternyata ini bisa dipakai dengan cepat. Kita coba restart di sini. Restart cepat dulu, masuk ke dalam menunya, kita klik restart, kita tes seberapa cepat. Oke, masih ada update, jadi saya akan skip lagi update-nya. Ya, karena ada updatean saya bakal tes ulang dari posisi mati. Kita tekan tombol powernya, kita klik stopwatch-nya, kita nyalakan. Saya akan nyalakan dari keadaan mati sampai booting ke dalam Windows 1, 2, 3. Oke, di awalnya memang agak lama dan sudah mau masuk ke dalam Windows-nya. Kita coba cek apakah di bawah 1 menit. Jika di bawah 1 menit berarti memang yang bermasalah di harddisknya. Oke, sudah masuk 30 detik tadi. Kita coba klik. Kalau masih ada loading berarti ya masih ada loading, tapi ini tidak. Klik, semuanya berjalan dengan baik. Oke, jadi seperti itu. Jika teman-teman masih memakai PC, laptop, memakai harddisk, segera ganti dengan SSD. Pastinya cek dulu tutorialnya bagaimana cara mengganti, apakah bisa atau tidak. Apalagi RAM juga di upgrade jika bisa. Terima kasih telah menonton, selalu bantu channel, tombol like, klik tombol subscribe, klik tombol lonceng, dan follow IG Facebook kami di Datang Jual Beli.